Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Melia, NIM D22 2018 02293 dari kelompok D2244. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pendaftaran klinik kulit si Peku yang saya buat. Bisnis proses sistem informasi pendaftaran klinik kulit si Peku. Yang pertama, pasien login melalui website dengan username dan password yang sudah diterima. Kedua, pasien memilih dokter yang akan dibuat janji perawatan. Ketiga, pasien menentukan hari dan jam berobat sesuai dengan dokter yang dipilih. Keempat, jika jadwal tersedia, maka pendaftaran akan disimpan dan mendapat kode antrian. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan jadwal tidak tersedia. 5. Pasien ke klinik dengan memberikan kartu identitas pasien dan petugas registrasi menginput data kedatangan pasien. Keenam, petugas registrasi memberikan catatan perawatan pasien dan nomor antrian untuk diperiksa. 7. Petugas registrasi mencetak laporan kedatangan pasien. 8. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. 9. Dokter menginput hasil pemeriksaan pasien dan resep obat. 10. Petugas farmasi menerima resep obat dan meracik obatnya. 11. Petugas farmasi memberikan obat tersebut kepada pasien. 12. Petugas registrasi menerima pembayaran pasien dan mencetak kwitansi pembayaran yang sudah dibayar. 13. Petugas membuat dan mencetak laporan perawatan pasien. Selanjutnya, gambaran umum sistem. Pasien yang ingin melakukan perawatan kulit harus daftar melalui aplikasi yaitu si Peku. Pasien melakukan login dengan akunnya lalu membuat janji dengan dokter. Setelah itu, jika jadwal tersedia, pasien akan mendapatkan kode antrian. Jika tidak, maka aplikasi akan memberitahu bahwa jadwal tidak tersedia. Saat pasien mengunjungi klinik kulit, pasien diwajibkan memberikan kode antrian yang telah diberikan saat registrasi di aplikasi si Peku. Petugas akan menginput kedatangan pasien dan memberikan nomor antrian untuk dokter. Setelah itu, pasien akan diperiksa oleh dokter. Dokter akan menginputkan hasil pemeriksaan atau check-up ke dalam aplikasi, serta resep obat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Setelah selesai pemeriksaan, pasien pergi ke bagian farmasi. Petugas farmasi sudah melihat resep obat yang dibutuhkan pasien melalui aplikasi. Petugas farmasi akan meracik obat tersebut dan memberikan pada pasien. Lalu, pasien melakukan pembayaran perawatan di bagian petugas registrasi. Setelah dibayar, petugas registrasi akan mengecek kwitansi perawatan dan membuat laporan perawatan pasien. Selanjutnya, analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional. Sebagai contoh dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional, studi kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi pendaftaran klinik kulit secara online. Data pendaftaran dan hasil pemeriksaan pasien direkam secara komputerisasi melalui si Peku, yaitu sistem pendaftaran klinik kulit. Si Peku merupakan sistem komputerisasi pendaftaran pasien klinik secara online. Yang pertama, sistem harus mampu mendaftarkan pasien. Kedua, sistem mampu membuat data dokter. Ketiga, sistem mampu menampilkan waktu kontrol kulit. Keempat, sistem mampu membuat hasil pemeriksaan pasien. Kelima, sistem mampu mencatat data kunjungan pasien. Keenam, sistem mampu menghasilkan data kunjungan pasien. Ketujuh, sistem mampu membuat data penggunaan obat pasien.
Terakhir, 8 yaitu sistem harus mampu membantu untuk meringankan pekerjaan dokter dan petugas dengan cara tidak perlu paperless. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu operasional, yaitu menggunakan SIPEKU, sistem klinik kulit. Lalu, spesifikasi komputer minimal Pentium 2. Bahasa menggunakan PHP dan MySQL sebagai media database. Keamanan, yaitu yang pertama, sistem aplikasi dan database dilengkapi password. Yang kedua, dilengkapi dengan CCTV di ruang klinik dan pendaftaran. Selanjutnya, informasi. Yang pertama, digunakan agar dapat mempermudah pendaftaran pasien. Kedua, digunakan agar dapat merekam data pasien. Ketiga, digunakan untuk dapat menghasilkan laporan pemeriksaan pasien. DFD, Data Flow Diagram, adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Berikut ini DFD level 0. Pertama, pasien, yaitu input jadwal janji. Lalu, data daftar janji, dicetak kode antrian. Pasien mencetak kode antrian diberikan kepada petugas registrasi. Petugas registrasi, data daftar jadwal janji, diinput data kunjungan, lalu data kunjungan, dicetak nomor antrian pasien. Selanjutnya, petugas registrasi, data transaksi, input data transaksi. Data transaksi, dicetak kwitansi transaksi. Dokter, data pemeriksaan, input hasil check up, data hasil check up, lalu cetak data hasil check up. Dokter, data resep obat, input resep obat pasien, lalu data resep obat, cetak resep obat. Selanjutnya, dokter memberikan resep dokter kepada petugas farmasi. Petugas farmasi, data obat, input data obat, lalu data obat diberikan pada pasien. Lalu, petugas farmasi memberitahukan tata cara penggunaan obat, input tata cara obat, lalu data tata cara obat penggunaan, dicetak tata cara penggunaan obat. Petugas farmasi memberitahu informasi kepada pasien tentang transaksi. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.